Salam damai sejahtera. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Menuju Kekekalan melalui program Ini Baru Terang. Ringkasan pelajaran akan saya sampaikan dengan terstruktur, terang, dan tuntas untuk memudahkan kita memahami pelajaran Sekolah Sabat. Sebagai pendahuluan, jika pandangan kita hanya fokus melihat dunia saat ini, maka yang tampak adalah situasi yang mengkhawatirkan, menakutkan, dan tanpa harapan. Karena masih akan ada masa sulit di depan, berdasarkan Matius pasal 24. Namun, minggu ini kita akan mempelajari bahwa semua penderitaan akan berakhir, dan ada pengharapan besar yang menanti orang percaya. Kita akan melihat gambaran tentang surga, kehidupan kekal yang bebas dari penderitaan dan kematian, serta sukacita terbesar dari semuanya, yaitu melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya dan hidup bersamanya selama-lamanya. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada hari, ada fenomena sekarang, ada respons yang diperlukan, dan ada yang akan terjadi menuju kekekalan. Kita masuk ke pelajaran di hari Minggu. Fenomena sekarang. Kita menyaksikan bahwa tanda akhir zaman semakin intens terjadi. Perang, bencana, penyakit. Bahkan keadaan semakin memburuk. Lalu apa respons yang diperlukan? Pertama, kita perlu memperkuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita perlu mengalami kebangunan rohani. Kemudian, kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dan juga keselamatan dari penebusannya. Apa yang akan terjadi menuju kekekalan? Orang-orang yang beriman kepada Yesus memiliki jaminan keselamatan. Karena kita hidup dalam iman bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan itu lewat kematiannya di kayu salib. Itu untuk pelajaran di hari Minggu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Senin. Fenomena sekarang. Hubungan dengan Tuhan sudah rusak. Kemudian, dunia sedang mendekati akhirnya. Lalu, pergumulan membuat kita lupa bahwa kewargaan kita ada di dalam surga. Lalu apa respons yang diperlukan? Pertama, kita perlu menerima pemulihan dari Tuhan. Oleh karena hubungan dengan Tuhan sudah rusak, dan Tuhan senantiasa mengupayakan memulihkan hubungan yang sudah rusak itu, agar kita mendapat pemulihan juga dalam segala hal. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyaksikan Yesus kepada orang lain. Lalu yang ketiga, kita harus mengutamakan waktu bersama dengan Tuhan dalam doa yang tekun. Lalu apa yang akan terjadi menuju kekekalan? Pertama, Yesus akan datang. Semua mata akan melihat kedatangannya. Kemudian yang kedua, tubuh kita ini akan diubahkan. Dari tubuh yang dapat binasa menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Tentunya bagi orang-orang yang akan diselamatkan. Kemudian yang ketiga, orang-orang benar yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama dengan umat-umat percaya lainnya. Itu fokus pelajaran pada hari Senin. Sekarang kita ke pelajaran di hari Selasa. Fenomena sekarang. Saat ini kita tidak memahami seperti apa langit dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan itu. Yang kedua, yang pasti kita memahami dalam iman bahwa Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita umat-umat percaya. Kemudian yang ketiga, untuk masa sekarang, kata-kata manusia terbatas dalam menjelaskan tentang upah yang Tuhan sediakan. Lalu apa respons yang diperlukan? Pertama, kita perlu memikirkan perkara-perkara sorga, bukan hanya perkara-perkara yang di bumi ini. Kemudian, kita perlu menantikan pernikahan sorgawi antara Tuhan dengan ciptaannya,
yang adalah mempelai wanita. Kemudian, apa yang akan terjadi menuju kekekalan? Umat Tuhan akan memasuki Yerusalem baru atau kota yang kudus yang Tuhan sediakan itu, dan kita akan tinggal selama-lamanya dalam kekekalan. Itulah yang sedang dituju saat ini. Itu sebabnya kita harus mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara sorgawi, bukan kepada perkara-perkara di dunia. Itu untuk fokus pelajaran di hari Selasa. Sekarang kita ke pelajaran di hari Rabu. Fenomena sekarang. Setiap orang merindukan kehidupan yang lebih baik, terbebas dari sakit, dari penderitaan, dan bahkan kematian yang menyebabkan perpisahan. Itulah situasi yang dirindukan oleh banyak orang. Lalu apa respons yang diperlukan? Pertama, kita perlu mengikut anak domba, yaitu Yesus, setiap hari. Karena bila mana kita ingin mengikutnya di sorga, maka kita juga harus mengikut dia selama kita berada di bumi ini. Kemudian yang kedua, di dahi umat-umat percaya harus tertulis nama Yesus. Artinya apa? Artinya kita harus senantiasa memikirkan tentang dia. Sehingga ketika kita sudah memikirkan tentang dia, maka kehidupan kita seluruhnya hanya untuk melayani dia. Lalu kemudian, apa yang akan terjadi menuju kekekalan? Pertama, kita harus paham, Yesus membimbing perjalanan kita saat ini. Perjalanan menuju kepada kekekalan. Lalu yang kedua, Ia akan memberi ketenangan kepada kita di masa sulit yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, kita akan hidup dalam kekekalan, tanpa tangisan, tanpa duka, dan tanpa kematian. Itulah yang Tuhan sediakan bagi umat-umat percaya. Itu fokus pelajaran untuk hari Rabu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Kamis. Fenomena sekarang. Roh Kudus setiap saat terus mengundang kita untuk datang kepadanya. Kemudian yang kedua, untuk masa sekarang, penglihatan tentang kedatangan Yesus itu masih samar. Lalu apa respons yang diperlukan? Pertama, kita harus datang kepada Yesus setiap hari sampai Yesus datang untuk menjemput kita. Kemudian yang kedua, kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus untuk membawa orang-orang lain datang kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu yang ketiga, kita jangan lelah menantikan kedatangan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, banyak hal-hal yang mungkin menghalangi kita untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Akan tetapi, jangan lelah menantikan kedatangan Tuhan. Lalu apa yang akan terjadi menuju kekekalan? Pertama, janji terakhir Alkitab akan digenapi, bahwa Dia akan datang dan akan membawa kita untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Kemudian, yang kedua, dalam kekekalan nanti, kita akan bertemu, kita akan melihat Yesus muka dengan muka, dan kita akan melihat Dia sebagaimana Dia ada, dan kita akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam kekekalan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami kemana arah pelajaran ini. Sebagai kesimpulan, kehidupan di dunia ini memang tidak selalu mudah. Akan tetapi, Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Ia akan membawa kita tinggal bersama dengannya bila kita dapat bertahan dalam iman hingga saat itu tiba. Sementara kita masih berada di dunia ini, kita harus terus memandang kepada Yesus dan memikirkan perkara-perkara sorgawi. Oleh karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dan dari Dialah datang keselamatan. Ini baru terang.